Pemirsa, Pemprov DKI melakukan revitalisasi kota tua dan ingin menjadikan tempat wisata sebagai andalan Jakarta, khususnya museum dan bangunan-bangunan bersejarah. Nah, untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Kezia Netania serta juru kamera Jen Anwar dan Said Kutub serta pilot drone David Sibarani langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Kezia, bagaimana perkembangan revitalisasi kota tua hingga saat ini, Kezia? Ya, selamat siang Elisa. Seperti yang kita ketahui sejak tahun 2012, Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memulai program revitalisasi kawasan kota tua. Dan yang direvitalisasi diantaranya adalah bangunan-bangunannya. Direvitalisasi di sini maksudnya adalah dikembalikan seperti bentuknya yang semula. Jadi seperti yang kita ketahui di sini sudah banyak, dari kurang lebih ada 84 bangunan tua yang ada sejak zaman Hindia Belanda. Saat ini sudah tengahnya direvitalisasi dan dikembalikan seperti bentuknya yang dahulu. Seperti yang kita ketahui, mungkin jika Anda pernah berjalan-jalan di kawasan Kota Tua, Anda pernah lihat Toko Merah, kemudian gedung Pos Fathahillah. Ini adalah contoh arsitektur kolonial yang dipertahankan seperti zaman Hindia Belanda dahulu dengan tiang-tiang yang besar, kemudian plafon-plafon yang tinggi. Kemudian kami juga mendapat informasi beberapa gedung atau bangunan yang sudah direvitalisasi, diantaranya adalah gedung Olve, gedung ex Apotek Chunghwa yang saat ini sudah digunakan sebagai kedai teh atau kedai minum kopi. Kemudian juga ada beberapa museum seperti Museum Wayang dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Dan salah satunya yang dapat saya jelaskan di sini adalah meskipun sudah direvitalisasi, namun pembenahan terus dilakukan seperti yang dilakukan pada Museum Fathahillah. Seperti yang kita ketahui, Museum Fathahillah ini merupakan salah satu titik yang menjadi sentral dari wisata kawasan Kota Tua. Dan di sini baru bulan ini dimulai program pengecatan ulang untuk dinding eksterior dari Museum Fathahillah ini. Selain dari pihak eksterior juga, dari interiornya juga ini terus diperbaiki. Salah satunya adalah dengan menata alur dari pameran agar lebih nyaman bagi para pengunjung. Jadi demikian, dari 84 bangunan di kawasan Kota Tua ini sebagian besar sudah direvitalisasi dan sisanya sedang dalam proses revitalisasi. Nah, selain dari revitalisasi gedung atau bangunan, di sini seperti yang kita lihat, yang dapat saya lihat di sini sejauh mata memandang, perbedaan yang paling signifikan antara Kota Tua sekarang dengan beberapa tahun yang lalu adalah sudah tidak adanya PKL yang secara yang ada di tempat atau di kawasan Kota Tua ini. PKL seluruhnya sejak pertengahan tahun ini sudah dipindahkan ke Jalan Cengkeh maupun ke Jalan Tongkol. Nah, ini juga membuat pengunjung merasa lebih nyaman karena mereka dapat berfoto dengan objek-objek foto yang ada di sini dengan lebih baik tanpa ada gangguan dari PKL. Nah, selain dari penataan PKL, yang signifikan di sini adalah wisata di kawasan Kota Tua semakin enak atau dipermudah dengan adanya komunitas. Di sini jika Anda ke Kota Tua, Anda dapat berfoto dengan komunitas patung maupun komunitas ontel yang memeriahkan wisata di Kota Tua. Elisa? Ya, Kezia, lalu apa tanggapan warga terkait dengan revitalisasi Kota Tua ini? Ya, tentu pengunjung sangat senang dengan kondisi Kota Tua sekarang ini. Dan untuk lebih jelasnya, lebih baik kita bertanya langsung kepada beberapa pengunjung yang ada di sini. Selamat siang. Siang. Dengan siapa? Mega. Mega, sebelumnya pernah ke Kota Tua nggak? Pernah. Kapan tuh? 4 tahun yang lalu. Nah, kamu merasa nggak perbedaan antara 4 tahun yang lalu dengan sekarang, apa sih yang berbeda? Kalau 4 tahun yang lalu tuh banyak orang jualan gitu di tengah-tengahnya. Terus banyak sampah gitu. Banyak sampah lah pokoknya. Kalau sekarang kayak dibersihin banget, dijaga ketat banget. Itu sih. Oke, kalau gitu. Dan ada lagi satu orang lagi pengunjung yang lain. Halo. Halo, Elis, kamu merasa nggak perbedaan dengan yang dulu? kerasa banget. Apanya? Kalau dulu tuh banyak banget sampah, terus yang jualan tuh masih banyak berceceran, terus banyak juga ondel-ondel di tengah-tengah gitu berjalan-jalan. Kalau menurut aku ya, karena aku takut ondel-ondel. Oke, kalau harapan kedepannya setelah ini kan masih terus diperbaiki, harapan kamu kedepannya gimana? Semoga masih banyak yang suka sama Kota Tua, terus makin banyak yang datang. Bangunan-bangunannya masih diperbaiki atau gimana? Sejauh ini sih menurut aku sih cukup. Tapi ya kalau bangunan lain mungkin perlu kali ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Kasih. Nah, begitu Elisa, pendapat dari para warga atau pengunjung yang hari ini mereka bermain ke wisata Kota Tua. Kembali ke Elisa di studio. Baik, terima kasih Kezia untuk informasinya.